Menghadapi virus corona, waspada harus, panik jangan. Pak Hendrawan, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh kita bersama, termasuk pemerintah ini khususnya, agar wabah baru virus corona ini tidak menjadi bom waktu di kita? Sejumlah langkah harus kita apresiasi ya. Yang sudah dilakukan pemerintah. Seperti membuat call center, ada des-des untuk COVID-19, kemudian tadi memberikan informasi terus-menerus kepada masyarakat, perkembangan jam demi jam terus-menerus diupdate. Ya, ini juga membuat orang menjadi semakin percaya. Oh, kalau begitu Indonesia tidak, kalau pada awalnya kan Indonesia seperti imun ya, seperti yang lain sudah luar biasa banyaknya, Indonesia masih ya katanya karena suhu yang lebih panas, karena kita sudah terbiasa makan jahe, minum jahe dan seterusnya. Tapi ternyata terjadi tidak begitu kenyataannya. Ya, jadi ini sesuatu yang kredibel, itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat dan parameternya terukur. Nah, tadi kan saya sebut di awal bahwa sebagian pihak menilai bahwa awalnya pemerintah itu lamban merespons soal corona ini, sehingga sebagian kalangan itu juga panik. Kenapa Indonesia tidak kena, padahal Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand semuanya sudah terkonfirmasi begitu. Betul. Nah, kalau saat ini apa saja yang dilakukan pemerintah itu menurut Anda sudah kembalikah rasa kepercayaan publik? Belum sepenuhnya, tetapi sudah ada proses membangun komunikasi dan sinergi antar instansi sudah kita rasakan. Misalnya protokol-protokol yang dikeluarkan itu. Saya selalu ingatkan teman saya, setiap kali kita tur ke Tiongkok, pertama kita diajak ke toko obat. Yeah. Bayangkan negara dengan tradisi pengobatan tradisional yang beribu-ribu tahun saja kena seperti ini, ya kita juga harus lebih waspada dari Tiongkok. Jadi kita harus menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan Kementerian Kesehatan ini dengan seluruh stakeholders ini betul-betul bau membau lah ya, supaya masyarakat semakin tenang gitu. Iya. Nah, masyarakat semakin tenang ini kan memang itu tentunya harapan kita ya, tidak ada kepanikan yang berlebihan begitu. Tapi menghadapi virus corona ini, tadi Pak Hendrawan juga mengatakan ini susah-susah gampang, bagaimana waspada tapi tidak panik begitu. Ada sebagian misalnya publik diharapkan untuk proaktif, tapi ada juga sebagian lain yang memiliki beban psikis. Begitu saya melapor atau proaktif dan kemudian terkonfirmasi corona, itu seperti Diisolir. iya, seperti Terbebani. Tersisihkan gitu. iya, ya. terisolir, seperti aib lah begitu. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat soal ini, Ya. Bu Brian? Mungkin pesan yang harus disampaikan adalah bahwa kita harus be prepare ya. Jadi kalau semakin kita mempersiapkan diri, maka kita akan semakin siap menghadapi resiko apapun di depan kita. Kalau saya konsisten dengan dua hal yang harus dilakukan kita maksudnya mendorong pemerintah untuk melakukan itu, dan juga akan mempengaruhi stakeholder yang lain termasuk komunitas, adalah dua hal. Yang satu adalah semakin meningkatkan upaya penapisan, screening, baik itu secara aktif oleh Kementerian Kesehatan dengan kontak tracing tadi yang lebih ketat lagi. Yang kedua adalah mendorong setiap individu untuk lebih bertanggung jawab untuk melaporkan jika mereka memenuhi kriteria tertentu. Jangan cuek-cuek saja. Jangan cuek-cuek saja. Setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Dan yang kedua adalah mempersiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga institusi yang lain untuk penanganan jika ada kasus yang sudah terkonfirmasi. Mulai dari suspek ya, mulai dari suspek kemudian sampai selesai. Itu yang kita harus pastikan minimal tadi di 132 rumah sakit ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baru nanti kita siap untuk memperluas ke tempat yang lain. Tadi termasuk juga untuk mendeteksi supaya orang lebih yakin bahwa tadi kan ada kendala yang disampaikan. Saya senang sekali mendapatkan informasi ini. Tidak membela diri begitu kan, intinya ini fakta yang terjadi, kita tampung bahwa kita masih punya kelemahan, hal ini harus kita atasi dan harus segera kita tingkatkan. Mungkin di mana komunikasi masalahnya dengan misalnya ID begitu harus lebih intensif begitu ya, agar juga benar. masukannya lebih tepat. Prof, mungkin juga harus dapat penjelasan dari Anda begitu ya soal tadi orang yang ternyata mengidap penyakit itu begitu, tidak menjadi aib atau tidak harus merasa terisolir ya kan, Dok? Iya, kalau melihat data kan sekarang datanya sudah lebih dari 110.000 di seluruh dunia, dan data ini bisa diakses di banyak website dengan sangat rinci. Berapa yang meninggal, berapa yang sakit berat, berapa yang sakit ringan dari total itu. Ternyata
yang sudah dinyatakan sembuh itu lebih dari 50% sembuh total. Kemudian yang amat ringan, ya, Oh. yang amat ringan, yang mild itu ternyata 83 sampai 90%. Yang amat ringan, jadi kita nggak perlu khawatir. Yang serius kan hanya menjadi sekitar 17, antara 10-17%. Kemudian karena itu kita tidak perlu panik, apalagi kalau kita usianya muda. Kan misalnya di Itali jelas sekali dari semua yang meninggal ternyata rata-rata 81 tahun. Jadi kalau Karena usia kita berusia tua muda dan semakin sebagian lebih besar di rentan. Indonesia kan usianya di bawah 60, itu tidak perlu terlalu khawatir. Dan lama sakitnya pun ada batas waktunya, jadi tidak perlu menjadi panik. Dan ya tadi saya ingin menambahkan sedikit mengenai denial. Sebulan saya ingat waktu HIV AIDS dulu, saya 83 pertama kali kenal pasien AIDS di Perancis, kemudian di Indonesia saya laporkan 86 awal. Waktu itu denialnya jauh lebih lama, untuk akhirnya mengakui bahwa itu adalah benar kasus AIDS. Dibanding sekarang ini dari nol sampai mulai ada itu bisa dikatakan lumayan cepat dibandingkan Lumayan cepat sadar begitu ya. Tentang persediaan kloroquine itu bagaimana? Oh ya, kloroquine ya. Mengenai obat, tapi saya katakan tadi kan pada prinsipnya belum ada obat, belum ada vaksin. Jadi pasien-pasien diobati sesuai dengan keluhannya. Untuk batuk, untuk panas, perlu tidak alat bantu untuk pernafasan, perlu tidak masuk ICU. Sudah itu saja. Nah, pada fase seperti ini akan banyak sekali tawaran dari banyak macam ataupun dari banyak negara. Jadi misalnya saya sudah meneliti mengenai vaksin, padahal itu baru mau diuji coba juga belum, misalnya dari Israel. Kemudian ada juga yang bilang kloroquine ataupun ada obat HIV/AIDS, ada disebut Aluvia dikatakan bermanfaat sekali, ada bilang obat virus yang lain. Nah, kenyataannya adalah pasien sebagian besar sembuh. Nah, Prof, di ini pihak kan lain pasien masih juga meninggal terus. Jadi satu pihak membuktikan bahwa obat-obat yang diklaim ini belum bisa menyembuhkan total. Dan kalau di kedokteran kami ikut prinsip evidence based medicine. Artinya dalam hal obat ini kita harus tahu pertama isinya apa, zat aktifnya apa. Kemudian kita coba di binatang percobaan, kemudian di manusia ada tahap clinical trial 1, 2, 3. Kalau udah bermanfaat baru kemudian boleh dipasarkan. Sesudah dipasarkan masih dimonitor, kalau ternyata kemudian efek sampingnya banyak harus ditarik dari peredaran. Atau misalnya ternyata mengandung zat yang memudahkan kanker, ada banyak obat darah tinggi yang sekarang ditarik, itu kemudian harus ditarik. Jadi untuk penyakit yang satu ini COVID-19, apakah sudah ditemukan obatnya? Belum. Dengan catatan bahwa mirip-mirip pada demam berdarah, yang penting bukan minum obatnya tapi infus cairannya banyak, sehingga staminanya juga 95% sembuh demam ya. berdarah Prof, itu. tapi ini memang Tanpa obat khusus. dari sentuhan ya, bukan kemudian berkembang atau menular dari udara ya. Iya, jadi udara tapi terbatas, sekitar 1,8 meter batasnya. Jadi dan kemudian ada istilah, ya penting juga ada istilah super spreader. Jadi rupanya rata-rata menularnya satu orang itu ke 2-3 orang. Tetapi ada seorang warga London dari Singapura, kemudian pulang ke London, tertular di Singapura, ternyata dia menularkan ke 11 orang. Kemudian ada satu lagi yang menarik di sebuah sekte gereja di Korea Selatan, ini rupanya bisa menularkan sampai 37 orang. Tapi rata-rata tetap hanya 2-3 orang. Jadi apakah menular? Iya. Apakah menular cepat? Terbukti demikian. Namun ada keterbatasan dalam jumlah penularan. Oke. Boleh saya tambahkan sedikit yang tadi ya. Jadi penularannya itu kan lewat percikan air ludah, nggak harus ingus atau riak ya, tapi kita berbicara pun ini kan ada percikan ludah. Percikan, ya. Jadi bukan virus yang terbang-terbang di udara terus mepok dimanapun, nggak seperti itu. Makanya tadi Prof sampaikan jaraknya itu 1,8 atau saya biasanya mengkomunikasikan biar gampang Prof 2 meter lah. 2 meter. Kecuali orang batuk pakai tenaga dalam gitu mungkin bisa sampai 10 meter. Normalnya itu maksimum
Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal simple seperti itu yang kemudian dibutuhkan juga oleh masyarakat, Bu Brian, untuk disosialisasikan secara lebih luas oleh pemerintah, sehingga akhirnya orang-orang yang tidak terinformasikan dengan baik ini malah mempercayai hoax yang beredar Iya, itu yang sedemikian harus- masif, iya. begitu kan? Itu yang kemudian kita harapkan dari pemerintah untuk lebih Untuk- ditingkatkan, yes. begitu ya. Pak Hendrawan, closing statement dari Anda sedikit. Ya, jadi harapan tadi lah yang saya kira juga menjadi harapan kita bersama agar pemerintah serius, gigih untuk terus menerus mengedukasi masyarakat ini. Dan edukasi masyarakat melalui multi channels ya, media massa termasuk yang penting ya, iklan-iklan, leaflet-leaflet di tempat-tempat keramaian. Booking with the Ya. media penting banget. Yes, itu saya kira harus dilakukan terus-menerus. Iya, pesan terakhir dari Prof. Zubairi, satu kalimat, harus tetap rajin cuci tangan ya Prof ya kita ya. Iya, saya meminta agar satu laboratorium untuk tes COVID-19 ini jauh diperbanyak dan hasilnya dipercepat. Jadi artinya birokrasi penyampaian hasil ke rumah sakit yang merawat Diperpendek ya. supaya jauh lebih cepat dari sekarang. Iya, selesai dari sini Bu Brian langsung membawa masukan ini di KSP ya Bu ya, supaya langsung dibahas ya Langsung. Bu ya. Terima kasih ini masukannya juga. Dan anggarannya disediakan Oh, sudah dapat wah, jaminan sudah ini ya. dari DPR. dari DPR. DPR. Oke, semoga kita tetap waspada dan tidak panik berlebihan tadi itu ya. Yes. Dan semoga tetap apa namanya ya, Terkendali. ya, tidak Masih menjadi tahu, ya. outbreak atau bom waktu nantinya. Prof. Zubairi, Pak Hendrawan, dan Ibu Brian, terima kasih telah berbincang yang mencerahkan bersama kami di Real Politics. Pemirsa, sampai di sini Real Politics kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.